Kira-kira kalau kita ajarin mereka untuk bertani, itu mereka mau nggak, Pak? Ya mau kan, kalau di sini kan tani belum tahu cara-caranya ya, misalnya pupuknya, asal tanam-tanam aja sih cuman bisanya. Hello brother ganteng, welcome to my world. Ini interesting. Beberapa waktu yang lalu gue sempet mikir ya, apa ya sih gue cuman mau ngontenin soal traveling, jalan-jalan dan lain-lain gitu ya. Pada akhirnya gue pengen do something more nih tentang Indonesia. Gue pengen coba dari wisata ini apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia jauh lebih baik pastinya. Nggak sengaja nih ketemulah, teleponan dulu sih, nggak langsung ketemu lah. Teleponan dulu sama senior gue zaman gue kuliah di Trisakti, namanya Bang Midel nih orangnya. Ayo mirip artis siapa? Banyak orang konten ngomongin pariwisata, tapi pertanyaannya, nasib orang-orang yang di sekitar lokasi pariwisata tuh kayak gimana? Siapa yang mau pikirin? Apa pemerintah juga sudah mikirin? Ya gue nggak tahu ya, gue tidak tahu. Nah tapi harusnya ketika ada sebuah lokasi wisata yang asik, warga setempatnya juga harus bisa terberdayakan gitu, baik itu secara ekonomi dan kesejahteraan. Oke guys, nah ini adalah lokasi yang kita akan garap menjadi wisata edukasi ya. Kita lagi coba, tadi udah kita siapin bibitnya kita bawa, terus pupuknya juga kita bawa. Nah ini teman-teman di sini, Pak Mamat dan anaknya sedang bantu kita untuk persiapan untuk penanaman bibit porang ya. Jadi nanti kalau ini sudah mulai menunjukkan hasil, lah kita akan coba masuk lagi untuk ke proses yang lebih dalam agar wisata edukasinya bisa berjalan. Antuk dah. Nah, parah banget tuh. Itu lu lagi ngapain sih? Hah? Ini Bu, jadi ini salah satu pupuk gua nih. Gitu. Jadi ini dia akan memicu apa ya? Pertumbuhan tunas, karena dia ini kan ngepicu buat hormon. Gitu. Jadi hormon ini efeknya tuh buat ke buah sama umbi, dan untuk penumbuhan memicu buah dalam satu tanaman itu jadi lebih besar dan lebih banyak gitu. Nah ini sifatnya organik gitu. Itu organik ya? Ini organik. Berarti aman dong buat tanah, buat apa, aman semua? Ketangan aman ini. Ini salah satunya gitu. Ini cukup segini aja nih. Sebenarnya ini untuk 5 mili buat 5 liter gitu kan. Ini kan udah ada rendamannya. Sorry ini kebanyakan. Satu botol gitu bisa buat berapa luas ya? Segini sebenarnya ini 9 tetes aja untuk 5 liter Pak. Untuk luas tanah berapa tuh? Ya bisa 5 liter paling 5 liter tuh bisa sekitar 100 meter lah. Oh gitu. Irit dong ya? Irit banget. Makanya ini dia pemicu ini. Kan kita lagi mau rendam nih ke bibit porang kan. Oh ini bibit porang ya? Dari katak nih ya. Hah? Namanya katak. Oh namanya? Bukan katak. Bukan, ini katak nih. Gue pikir bahan dasarnya kodok. Enggak. Nah ya kurang lebih seginilah, masih ada sisa kan. Sisanya gue masukin lagi nih
biar nggak mubazir. Iyalah sayang. Gitu. Nah ini baru deh dikocor-kocor. Oh ini sebelum ditanam, Mas? Sebelum ditanam. Ini kan bibit kataknya nih, bibit katak porang kan. Udah, diemin dulu aja. Ini bibit lo yang bawa sendiri ya? Iya bibit. Sebenarnya hasil panenan gua pertama juga sih di Cianjur. Nah, cuma memang nggak gue jual. Gue pengen expand untuk tanamannya lebih luas lagi aja. Jadi tunggu 20 menit. Hasil dari airnya ini nanti disiram lagi. Jadi dia sebagai pupuknya lagi. Oke. Direndam untuk. Jadi ditanam dulu, habis itu tanam, disiram lagi ya? Siram lagi. Oh, irit ya? Irit. Jadi memang fungsinya buat ngepicu tanamannya, bibitnya, terus buat dipakai pertumbuhan untuk unsur hara yang ada di tanahnya itu. Ini tadi sebelumnya porangnya udah ditirisin ya? Udah. Jadi kan tadi habis direndam sini nih, gitu kan, dikeluarin, tadi dikeringin dulu, terus ntar air ini, itu dipakai buat nyiram pupuk, karena sengaja direndam selama 20 menit ini untuk pupuknya bisa nyerap ke dalam benihnya. Nah, air ini tidak boleh dibuang karena sayang, masih bisa dimanfaatkan. Ya, udah ada pupuk ya kan tadi Karena kan? udah ada pupuk cairnya kan. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days. Jadi setelah udah di keringin, ini kita lagi prosesnya sebenarnya sih semai dulu. Nah ini kan berdampingan sama tanaman cabai ya. Jadi biar sengaja pada saat nanti disemprotin pupuknya itu tanaman cabai juga berdampak Bu. Gitu. Jadi kalau ini masih belum kita pakai jarak yang sebagai mestinya dulu sih gitu. Jadi cuma sampai menunggu tunasnya sampai tinggi, itu baru kita pisahkan ke lahan yang sudah siap ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu dalam sih, cuma ya ngambil segini, anggap tanahnya segini, kita cukup korek, taruh, udah tutup gitu. Jaraknya deket-deket nggak apa-apa itu dia? Nggak masalah, karena ini masih semai kan, gitu. Jadi kalau udah tumbuh tunas, baru kita geserin. Oke. Gitu. Nah mumpung ini kan juga agak mendung ya, jadi kalau udah hujan kita nggak perlu nyiram lagi. Jadi ntar sampai kelihatan ada tunas baru, udah itu yang kita geser. Gitu. Nggak perlu terlalu dalam. Penting ke tanah bahasanya kan. Nama Ahmad Yani. Oh, Bapak Ahmad Yani ya. Ya, Nah, Pak Ahmad, enak Pak Ahmad atau Pak Mamat nih? Pak Ahmad udah. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, pekerjaan sehari-harinya biasanya ngapain nih Pak? Ya jualan sambil tani. Jualan sambil tani ya? Ya, pulang jualan langsung tani. Oh, berarti Bapak memang sudah punya jiwa petaninya ya? Tani, Oh, gitu. Oke, jualannya jualan apa Pak? jualan sayuran. Oh, dapat barangnya nanam sendiri? Ya campur, kadang beli, terus ada penghasilan dari tani, baru bisa dibawa ngampung. Oh, ya. Kalau enggak ya beli, belanja ya Pak ya? Dan beli. Tinggal di sini udah berapa lama Pak? Dari tahun 70. Berarti penduduk asli sini Pak ya? Di sini. Nah, dari tahun 70 Pak, sekarang udah tahun 2021. Rata-rata pekerjaan warga di sini apa sih Pak profesinya? Ya ada juga pegawai, ya ada juga petani. Tapi masih banyak Pak petaninya? Petani ya, banyak masih. Kalau masih ada tanah-tanah kosong, digawe taniin. Nah, tapi kan biar bagaimana kalau dari tahun 70 sampai sekarang tahun 2021 ya.
Kan orang udah mulai banyak pada bangun perumahan nih Pak. Perumahan. Berarti lahan-lahan kosong kan juga udah semakin susah. Udah susah. Nah biasanya ada nggak Pak yang tadinya bertani terus sekarang pindah alih profesi jadi apa gitu? Ya paling jualan misalnya sayur-sayuran yang di kampung-kampung tuh, jadi dibawa ke pasar. Ada juga yang jualan sayur keliling seperti saya. Macam-macam ya Pak ya? Macam. Nah tapi kalau ada kesempatan lagi nih Pak Ahmad, teman-teman di atau masyarakat sekitar sini jika ada kesempatan jadi petani lagi, mau nggak sih Pak? Insya Allah ada juga sih. Ada. Banyak ya? Ya begitu ya, kita 7 orang dah. Oh masih 7 orang. Yang hobi tani. Yang hobi tani. Tapi kira-kira kalau kita ajarin mereka untuk bertani, itu mereka mau nggak Pak? Ya mau, kan kalau di sini kan tani belum tahu cara-caranya, ya misalnya pupuknya. Asal tanam-tanam aja sih cuman bisanya. Nah Ki ini anaknya Pak Ahmad ya? Iya Bang. Anaknya Pak Ahmad. Ki, gue mau tanya Ki, kenapa sih lu mau jadi petani dan bantu kita untuk membudidayakan porang dan cabai ini Ki? Sebelumnya awalnya emang saya resep tanaman pohonan. Dulu pernah tanam pohon cabai ataupun yang lain bunga-bunga gitu. Semenjak dari itu sampai sekarang ngeliat babe nanam pun singkong, nanam pun kacang segala macam, terinspirasi tuh buat ngebantuin gimana cara ini untuk ngolahin tanaman babe gitu. Udah gitu saya mau terjun ke dunia pertanian, kayaknya buat ngejalanin itu enjoy aja gitu, ngejalaninnya resep buat inspirasi juga sih buat kedepannya. Mungkin ini emang udah buat jalan bantuin bapak kali ya. Bagus Ki. Nah Ki, harapan lo buat pemuda-pemuda di desa ini, di tempat lo tinggal ini apa Ki? Buat saya sih ya, buat anak muda, selagi kita masih bisa, selagi kita masih sehat, jangan pantang menyerah. Atau satu lagi, jangan malu untuk bertetap buat tanam tanaman pohon, apa buat jadi petani. Yang penting kita semangat, jangan malu, jangan gengsi. Kita ikutin buat semuanya aja, gitu Bang. Ini udah sore jam 5 deh. Ya. Udah sore jam 5, kita udah semain. Nah, sekarang juga Pak Ahmad lagi nyiramin pupuk. Ya. Pakai nyiramin porangnya pakai pupuk, ya kan? Sama tanaman cabai ya. Sama tanaman cabenya. Kita coba tes dua komoditi ya. Dua komoditi. Dua komoditi kita tes. Berarti habis ini kita tinggal nunggu. Ya, jadi tinggal nunggu hasil semainya. Tetapi sebenarnya kan di rumah masih banyak ya bibit porangnya. Nah ini kan baru kita coba semai, ini adalah di bibit porang dari dari benih katak. Nah ini kita belum semai dengan bibit dari umbi. Bibit dari umbi ya. Gitu. Nah sebenarnya itu beda. Beda. Oke. Jadi kalau katak itu kan dari buah yang ada di daunnya lah, anggap seperti buahnya. Jadi buah yang ada di daun ya kalau katak di daunnya. Nah, tapi kalau umbi kan dia yang ada di dalam tanah. Kalau umbi itu berarti dia yang ada di dalam tanah, akar. Gitu. Jadi itu. Gitu. Jadi memang saat ini yang lagi kita fokuskan dulu adalah untuk menanam umbi yang ada di bukan umbi, bibit dari katak dulu. Bibit dari katak, karena total hari ini aja kita 490. Mungkin di rumah masih ada sekitar 2000 lah. Just take my hand and fly up through the dreams where Bapak Midel, Ya. gimana rasanya cangkul mencangkul? Wah gila, gokil. Maklum, anak kota kena cangkul, pegel-pegel. with you. I love